Menjadi YouTuber amatiran atau konten kreator di medsos, apakah untuk TikTok atau YouTube, yang paling menyenangkan sebetulnya menjadi penghibur. Karena literasi kita hari-hari ini adalah hiburan. Hidup sudah begitu mencapaikannya, teknologi sudah memudahkannya. Ngapain membebani bangsa dan negara ini dengan hal-hal yang absurd dan abstrak? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama ataupun beda, jangan baperan. Nikmati perbedaan sebagai berkah, karena dari perbedaan kita belajar menghargai. Ketika membuat konten ups yang berisi copras-capres dengan mengajak penonton untuk melihat permasalahan politik secara berjarak, artinya tidak memihak, ternyata bukan sesuatu yang menarik, bahkan malah mengundang musuh. 100 episode sudah saya bikin, ya paling yang menonton tidak sampai 50. Sudah begitu bukannya pujian yang didapat, melainkan caci maki, karena berbeda pandangan atau berbeda pilihan. Sampai-sampai saya mikir, bikin apa yang jika pun tidak disukai tapi jangan dimaki-maki. Pas momen Ramadan ini ya, materi opini coba saya ubah ke persoalan nilai-nilai kemanusiaan. Entah itu soal sombong, pemurah, baik hati, sabar, pemarah, sifat-sifat manusia. Masih juga saya dimaki-maki. Ngomongin tentang sifat sombong, saya dimaki-maki, dibilangnya si botak ini mau cari sensasi biar viral. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Viral dari Hongkong, nggak viral saja lu maki-maki, apalagi kalau viral. Saya kadang merasa ngelongso, ngenes lihat konten-konten yang nyata-nyata hoax, bahkan berisi fitnah atau ujaran kebencian. Dalam beberapa jam saja penontonnya bisa belasan ribu. Dalam sehari bisa jutaan. Konten yang saya bikin itu dengan referensi, baca ini itu, ditulis dengan hati-hati. Yang punya penonton sampai 800 ribu itu saya capai dalam 5 tahun saat saya ceritakan ini. Apakah saya reaktif dicaci maki netizen yang tidak suka? Tidak. Saya menceritakan ini dalam rangka respons atau tanggapan saya. Moga-moga Anda mengerti, bisa membedakan antara respon dengan reaksi. Latar belakang pendidikan saya komunikasi, saya pernah menjadi wartawan, bahkan redaktur sebuah surat kabar dari umur 19 tahun. Pernah bekerja di televisi, sampai kini sebetulnya. Saya sadar pilihan saya yang tidak populer, tapi yang saya tidak sadar tanggapan orang sekarang ini berbeda. Dulu kalau tidak setuju ya sudah, nggak usah diurusin. Ini suka nggak suka, tahu nggak tahu, apalagi tempe. Orang bisa mencaci maki, bukannya mengkritik. Sekarang sih saya paham. Itu semua berkaitan dengan persoalan literasi. Literasi adalah kemampuan memahami suatu masalah, merenungkannya, dan kemudian termanifestasikan melalui pikiran, perbuatan yang perlakuannya pada lian terbuka. Semuanya mesti dimulai dari kemauan manusia, pembelajar. Kita belum mempunyai keinginan bawah sadar, elan vital, etos, apalagi patos untuk itu. Tiba-tiba mendadak dangdut bermedsos, yang dimana semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat.
Saya ingin ceritakan satu kisah. Konon pada suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela dalam sebuah perjalanan kereta yang sedang melaju. Anak remaja itu berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berlari di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Sementara itu kayaknya ada pasutri yang duduk di hadapan mereka, memandang perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, inikah yang namanya awan mengalir bersama kita?" Pasangan suami istri itu kemudian tak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke psikolog yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Belum sudah, turun wis. Belum ngerti apa-apa udah menuduh ini dan itu. Tapi cerita di atas cuma dongeng. Hanya dengan cinta kita bisa mengerti mengapa orang perlu bertimbang rasa.